bulan Oktober November. Nah November itu kan ada AFF senior. Bisa saja Indra diambil untuk bisa menukangi lagi tim ini. Apakah ada penggabungan dari tim-timnya ada di Liga 1 ya itu urusan nanti, tapi dia harus diberikan kesempatan. Sisi positif dari tim Indra Syafri, Anda mengatakan kita memiliki pertahanan. Ya karena saya kan waktu itu ada di sana di fase grup itu kan saya lihat langsung di Gelora Bung Tomo bahwa pertahanan ini bagus. Orang juga bisa mengatakan bahwa oh ini kan grup di mana Indonesia lemah, timnya ini oke. Ya, Filipina, Kamboja. Tapi yang saya menggarisbawahi bahwa pertahanan kita tertata dengan baik. Di awal-awal mungkin orang underestimate dengan tim ini. Ya, apakah tim ini bisa? Ya, apalagi di Toulon kan kita tahu sendiri. Di Prancis mereka kalah terus bermain. Ya, kemudian kalah dengan tim kalau nggak salah tim Pon Medan kalau nggak salah. Ya. Mereka kalah. Tapi itu kan dalam proses bagaimana untuk ke depan. Yang ditunggu adalah di pertandingan resmi. Dan anak-anak menunjukkan hal yang sangat baik memang. Ya. Sahabat Sportify, kita berjumpa lagi di Robola. Ada Bung Roni Pangemanan. Kita mau ngomong-ngomong soal sepak bola. Pasti kita ngomongin hasil mengembirakan semalam, kita juara AFF. Ya, Asian Cup U19. Bung Ropan, Anda bayangkan kalau Anda di sana, suasana melihat secara langsung bersama 33.000 penonton. Salah satu faktor juga yang mendukung tim kita untuk bisa main dengan semangat tinggi ya penonton. Jadi artinya wajar kalau kita berterima kasih juga kepada seluruh penonton yang ada di Gelora Bung Tomo ya di Surabaya yang terus dengan Spartan setia dari menit awal sampai akhir terus membakar semangat dari Donny Tri dan kawan-kawan bertarung habis-habisan melawan Thailand. Karena kalau ada itu ya saya kira akan sulit kalau tanpa ada dukungan yang kuat. Kita beri aplaus nih buat penonton di Gelora Bung Tomo, luar biasa. Bagus. Gitu. Anak-anak, wanita, pria, tua muda, datang keluarga ya, keluarga sudah kayak piknik datang ke Jadi stadion. memang stadion itu kita harus akui friendly sekali buat keluarga. Betul. Dan tepat kita buat di sana. Iya betul. Ya kan? Dan bagi coach system tentunya kan suatu hal yang bagus. 2 kali dia juara di Jawa Timur. Betul. Surabaya selalu bawa keberuntungan buat 2013 di Sidoarjo. Iya. Ya, menang melawan Vietnam. Adu penalti saat itu. Osvaldo Hai dan kawan-kawan dan sekarang terulang lagi setelah menunggu 11 tahun, Boy. Baik. Iya. Bung Ropan, secara general, secara keseluruhan di pertandingan final semalam, bahkan juga mungkin disinggung di semifinal ketika kita menang tipis lawan Malaysia, apa yang Anda lihat? Ada catatan apa yang Anda lihat dari pertandingan final semalam? Pertama tentunya kita harus bersyukur. Alhamdulillah kita bisa menang. Mendapatkan gelar juara karena itu yang paling dinanti-nantikan. Walaupun dari segi permainan saya pikir itu biasa aja, tidak terlalu oke ya secara permainan saya dulu. Tetapi apapun yang harus dikatakan bahwa gelar juara itu penting. Ya. Kalau kita bermain bagus pun tanpa ada gelar juara pasti kita akan sulit, akan dihajar lagi, dihujat lagi. Karena kita percuma bermain baik 5 kali kena tiang, peluang begitu seabrek-abrek, Boy, tapi akhirnya kita gagal. Tapi sekarang kita bermain dengan tidak, katakanlah orang bisa tidak terlalu meyakinkan misalnya bermain, tapi kan kita bisa menang. Dan clean sheet. Thailand tidak bisa membuat gol di final, termasuk Malaysia di semifinal tidak membuat gol. Walaupun Malaysia bermain bagus, Thailand juga bermain bagus. Ya. Harus diakui itu. Mereka bermain bagus, sangat matang secara organisasi permainan. Ya. Tetapi kan yang akhirnya juga ditentukan adalah sebuah hasil. Hasil pertandingan mengatakan kita unggul. Dan 2 laga yang sangat sulit yang dilakoni oleh tim asuhan Indra Syafri semifinal dan final, kita tidak kebobolan. Itu catatan yang paling baik. Apapun orang bisa mengatakan, kita nggak bobol. Malaysia boleh mencetak 11 gol di gawang Brunei, 5 gol di gawang Singapura. Ya kan? Termasuk Thailand juga yang menghajar Brunei dengan 6 gol dan menghajar Singapura. Tapi mereka tidak mendapatkan sebiji gol pun melawan kita. Peluang oke.
dari penguasaan bola, misalnya shot on target, percobaan menembak, katakan mereka unggul. Tapi faktanya sampai peluit panjang, mereka tidak mampu menjebol gawang Ikram dan tidak bisa menembus pertahanan kita yang kuat dengan pola up yang ditempatkan oleh Coach Is dengan 3 back kita yang harus diakui. Oke. Ya, tampil bagus. Iqbal Duyangge, Alvarezi, Buffon, Kadek Arel. Menunjukkan kapasitas mereka sebagai pemain belakangnya oke boy. Jadi saya ingat minggu lalu ketika kita podcast di Robola juga, pertanyaan saya kepada Bung Ropan menjelang pertandingan melawan Malaysia atau melawan tim Timur ya saat Timur itu. Leste, ya. Timur Leste. Apa yang sisi positif dari tim Indra Syafri? Anda mengatakan kita memiliki pertahanan. Ya karena saya kan waktu itu ada di sana di fase grup itu kan saya lihat langsung di Gelora Bung Tomo bahwa pertahanan ini bagus. Orang juga bisa mengatakan bahwa ini kan grup di mana Indonesia lemah, timnya ini oke. Ya, Filipina, Kamboja, tapi yang saya menggarisbawahi bahwa pertahanan kita tertata dengan baik, dengan sangat bagus. Ya. Dan itu terus dipertahankan. Nah, kita akan melihat bahwa pertandingan sesungguhnya akan terjadi di babak semifinal. Kita akan uji sana kan antara Malaysia atau Thailand yang masuk. Ternyata Malaysia sebagai juara grup C. Dan kita melewati itu dengan baik. Ya, saya sudah bilang tadi kan apapun harus dikatakan kita melewati dengan baik dan kita menang. Kita ke final. Thailand tim yang kuat mengalahkan Australia. Iya. Diharapkan bahwa Thailand bahaya, tapi kita bisa melewatkan itu dengan bagus dan kita bisa menjadi juara. Ya. Clean sheet boy. Itu yang saya pikir dari satu hal yang dalam permainan sepak bola ya memang yang ditentukanlah si akhir. Apapun itu. Ya. Anda boleh bermain 90 menit bermain top bagus, lawan bertahan terus tapi kalau kalah ya percuma juga, akan dilupakan orang. Ya orang lihat adalah hasil gelar juara dan itu dimiliki oleh Garuda Muda kita. Ya, dan Indra Syafri mungkin lebih berjodoh dengan Thailand karena di SEA Games kan Thailand dihajar. Iya, oleh Indra Syafri kan nanti. Di Kamboja juga 2019 U22 Indra Syafri sukses mengalahkan Thailand. 3 kali bertemu dengan Thailand dihajar di Kamboja kan. Ini saya pikir media Thailand akan menulis besar-besar atau menyinggung soal Indra Syafri ini, Bung. 3 kali pertemuan, 3 kali kalah terus. Di final lagi ya. Iya. Di awal-awal mungkin orang underestimate dengan tim ini. Iya. Apakah tim ini bisa? Ya, apalagi di Toulon kan kita tahu sendiri. Di Prancis mereka kalah terus bermain. Ya, kemudian kalah dengan tim, kalau nggak salah tim Pon Medan kalau nggak salah. Iya. Mereka kalah. Tapi itu kan dalam proses bagaimana untuk ke depan. Yang ditunggu adalah di pertandingan resmi. Dan anak-anak menunjukkan hal yang sangat baik memang tampil. Baik Bung. Nah untuk final semalam, ya kan kita sudah memberikan catatan baik bahwa 3 back kita luar biasa. Ya. Tapi secara keseluruhan bagaimana Bung? Anda melihat tim Indonesia menghadapi tim Thailand semalam? Iya memang saya sudah bahas masih kurang kalau misalnya dari permainan secara kolektivitas ya. Kita hanya kuat dalam modal semangat juang. Ya yang luar biasa dari pemain-pemain itu kan ada dukungan juga dari supporter yang besar ya. Thailand juga terlepas dari apapun ketika Ikram tidak bisa bereaksi apapun ada 2 kena tiang mereka di babak pertama boy yaitu terselamatkan juga oleh tiang dan dari sini kelihatan bahwa faktor keberuntungan itu ada di kita dan kita hanya butuh 1 gol ya dan gol itu lahir dari sebuah set piece ya Kaviatur angkat ada Kadek Arel yang nyundul bola dan bola datang ke Raven. Jangan sampai bisa gol. Nah, anak ini kan berada selalu pada posisi yang tepat. 4 gol 2 assist sejauh ini di turnamen Piala AFF dan dia berada pada posisi yang pas ketika bola itu datang untuk bisa menjebol gawang lawan. Ya, dan itu luar biasa kalau bicara dari permainan harus ada peningkatan memang. Indra Syafri akan terus harus mengevaluasi ini berpikir bagaimana untuk karena yang paling utama ya yang dibidik oleh Indra Syafri itu adalah AFC bulan September nanti. Ketika kita menjadi tuan rumah untuk bertanding melawan Maldives, Timur Leste dan Yaman, itu yang menjadi ini bonus dan itu diakui oleh Indra Syafri bahwa kita bisa juara di AFF Asia ini adalah suatu bonus boy. Tidak ada target kan sebenarnya. Tidak ada target yang mulu-mulu. Untuk sudah ke final udah bagus, tapi akhirnya kita juara. Itu kita harus apresiasi ya. Dan tapi yang paling utama yang dibidik adalah sudah dekat. Mereka harus bersiap sekarang. Setelah ini tidak boleh berleha-leha, senang-senang, lupakan semua itu. Harus tanggal 11 katanya terakhir udah mulai masuk lagi. TC ini. Itu yang paling penting di sana. Jadi kalau melihat dari evaluasi ini ya banyak yang harus dilihat. Passingnya harus dibenarin lagi. Kerja sama tim, pergerakan antar pemain. Itu yang harus dilihat ya. Transisi permainan dari menyerang ke bertahan ke menyerang itu
yang harus diperhatikan tentunya untuk lihat, karena kita sudah di levelnya sudah ada, bukan lagi Piala ASEAN lagi, sudah AFC, sudah lebih atas untuk bisa bagaimana kita lolos dan kemudian menuju Cina. China sebagai tuan rumah nantinya. Di Cina itu yang kita akan butuh 4 tiket menuju ke Piala Dunia 2025. Kan itu golnya di sana. Betul. Ujungnya di sana. Ujungnya di sana. Makanya Indra Safri dari sekarang udah bisa melihat. Belum tentu juga yang sukses nanti di Piala ASEAN ini itu akan terus bertahan. Karena kan masih ada penggodokan yang akan dilakukan. Akan ada ambil pemain lagi. Indra Safri mengatakan ada banyak pemain lagi akan dilihat. Ada sistem promosi dan degradasi yang akan berlangsung itu, dan belum jadi. Itu yang membuat sekarang pemain-pemain harus terus meningkatkan. Indra Safri juga sudah bilang kan bahwa sejak Januari ini adalah suatu proses. Tim ini adalah suatu proses yang terus berjalan. Artinya tidak tertutup, ada pemain baru, ada pemain yang keluar dari tim ini. Betul. Jadi tidak menjamin juga mereka ini terus akan bisa bertahan sampai di kualifikasi Piala Asia atau sampai ke turnamen yang sesungguhnya Piala Asia untuk bisa menuju ke Piala Dunia 2025. Jadi makanya terus akan bersaing. Karena ada pemain-pemain, mungkin ada 40 sampai 50 pemain yang akan didaftarkan, yang akan ikut nantinya. Sehingga bersaing, itu yang ada berbagai uji coba sudah dipersiapkan, prepare bagi Indra Safri untuk bisa menuju ke sana. Ya mungkin kita akan salah satu mungkin lawan Argentina kalau nggak salah ya. Korsel juga. Bung Ropan, kita coba lagi melihat pertandingan semalam. Secara teknis, secara organisasi permainan, secara play by play dari Indonesia, lapangan tengah kita memang kedodorannya, Bung ya. Menghadapi Thailand, juga menghadapi Malaysia. Kalau bicara lapangan tengah, saya pikir ya, ketika Caviatur keluar, Tony Firmansyah masuk, memang agak goyah di sana. Ya, karena kita butuh seorang Caviatur. Apalagi ketika Welber Jardim keluar. Sebagai holding midfielder yang sangat baik untuk bisa mengatur ritme permainan di sana kan. Visi bermainnya, ketenangan dari Welber, itu yang paling penting. Nah, dia keluar, itu memang goyang. Memang ada Dennis Figo yang masuk, tapi ya kita butuh seorang Welber untuk menjadi penyeimbang di tengah. Nah, ini pasti akan dilihat juga, dievaluasi oleh Coach Indra untuk bisa melihat pemain-pemain yang pas, ada penambahan-penambahan lagi untuk bisa masuk di tim dia untuk di AFC. Karena memang di lini tengah itu paling penting, Boy. Karena Indra Safri kan memainkan ada 2 pola sepanjang turnamen ini, 3-4-3-nya dengan 3-5-2 yang dikembangkan, diubah-ubah sama dia. Sehingga tentunya dia akan melihat mana yang terbaik untuk ditampilkan. Di final melawan Thailand, dia mengubah lagi, turun ke 3-4-3. Karena hanya ada 2 sana, Caviatur dan Welber kan. Donitri di kiri, Mufri Hidayat di kanan. Ya kan, Kadek, Buffon dan Dwi Yangge di belakang, Ikram sebagai penjaga gawang. Dia masukin lagi kembali seperti di awal ketika menang melawan Filipina dan Kamboja. Arli main di depan. Kan? Rizky, Afrizal. Sama dengan Raven. Kalau sebelumnya kan ada Arkan Kakak. Raven yang main. Jadi kembali dengan 3-4-3. Jadi itu yang dia lakukan. Jadi bisa melihat. Raven saya pikir oke. Ya bermain di depan. Tinggal butuh lagi seorang yang bisa mendampingi. Arkan Kakak ketika masuk kurang begitu. Baik. Anaknya masih sangat muda, Bung, tapi memang dia PR besar, perlu untuk meningkatkan kemampuan dia. Sudah dikasih kesempatan sebenarnya dari awal, tapi dia tidak menemukan ada improve dari seorang Arkan Kakak. Bahkan kemarin masuk kita bisa melihat kehilangan bola, banyak lari, banyak ketika di pressing lawan, kontrol bola hilang, banyak hilang. Nah, ini kan juga harus menjadi perhatian kan? Untuk bisa mencari striker juga. Siapa tahu nanti berikut ada Hinoki yang masuk ketika dia dinaturalisasi. Dan dia akan dibawa, Boy, untuk di AFC nanti. Hinoki ini pemain yang bagus, punya kecepatan baik. Satu-satunya pemain yang mencetak gol ketika kita ada di Prancis kemarin, di Toulon sana. Dan dialah yang diincar benar-benar. Kalau dia masuk dengan Raven ada, bagus, lebih oke, ya. Kalau bicara Kakak harus meningkatkan lagi kemampuan dia. Semua tergantung coach untuk bisa melihat. Jadi, persaingan tetap harus ada di dalam tim ini. Justru dari persaingan dan seleksi yang ketat akan menghasilkan satu tim yang kuat, Bung. Kadang sudah dikatakan bukan tidak mungkin nantinya dari kompetisi juga kita akan berlangsung. Mungkin ada yang bisa diambil lagi pemain-pemain muda, Apalagi kalau pendaftaran tuh bisa sekarang 44, nanti naik tambah 6 lagi jatah jadi 50, itu kan akan dilihat. Jadi rame. Untuk ke depan itu masih rame. Bukan tidak mungkin akan Kakak out. Bisa saja. Dengan persaingan yang tajam ini, melihat dari hasil yang ada di AFF ini, gitu, Boy. Nah, Doni pemain terbaik. Ya, saya setuju
dengan pilihan itu. Karena konsistensi dari seorang Doni bermain sebagai kapten kan, Bung? Kapten, back kiri. Back kiri, full back. Iya. Bagaimana Bung lihat? Kecuali melawan Timur Leste mungkin dia tidak dimainkan karena Kamuru yang bermain di sana. Dan ini pemain bagus memang. Wajar dia menjadi kapten karena dia sudah terbiasa bermain ya. Dengan tim seperti ini, dan dia sangat konsisten, sangat baik dalam hal mendukung serangan. Visi bermain juga sangat baik. Ketika tim ini menyerang, dia sudah cepat untuk bisa membangun dari sisi flank ya. Jadi memang pemilihan yang oke lah. Jadi untuk seorang Doni Tri, untuk sebagai pemain terbaik di turnamen ini, karena dia memang sangat baik sekali. Artinya kalau bicara kesempurnaan ada dia, tackling juga ya, baik sekali. Cara mendukung permainan dari sisi kiri. Ini back modern ya, back modern benar. Passing juga dia baik. Kaki kirinya juga, umpan-umpannya juga, crossing juga jalan dengan baik. Jadi itu yang mendukung kita itu tambah kuat, terutama di sisi kiri ya. Kita sangat baik. Dia yang mampu menahan ya pergerakan dari Pikanet. Pikanet ini pemain Thailand yang bagus, Boy. Betul. Sudah mencetak 2 gol sejauh ini. Ya. Dan dia selalu banyak membantu serangan. Nah, dia tertahan dengan pergerakan Doni. Nah, itu saya juga melihat itu. Ya kan? Pikanet bahaya ini pemain. Bahaya. Tapi untung dia satu jalur dengan Doni. Ketika dia bermain di bek kanan. Dia juga bagi Eduardo Pereira da Silva sebagai pelatih Thailand itu menempatkan dia di sini untuk mendorong, sama seperti ketika Is mendorong juga Doni lebih ke depan. Nah, dia dengan maksudnya itu dia akan mengganggu sisi kiri pertahanan Indonesia. Ternyata dia bertemu dengan Doni, Bung. Ketika dia bermain dan dia head to head dengan Doni, dia mati. Nggak bisa berkembang dengan apapun. Doni yang passing yang masuk ke dia, lebih dekat ke dia, sehingga dia tidak punya waktu untuk masuk lebih jauh. Tidak diberikan ruang dia sehingga ini yang paling enak yang dimainkan oleh Doni. Dan mungkin Coach Is sudah melihat bahwa pemain ini harus bisa dimatikan. Pergerakan dia jangan ini bahaya kalau dia banyak lolos dari sisi situ. Bahaya, Bang. Tapi dia ketemu dengan kapten kita, dengan Doni yang lebih tahu bagaimana cara untuk bisa mematikan dia. Sehingga berjalan dengan baik dan akhirnya Thailand tidak mampu. Salah satu juga yang menjadi kunci dari kemenangan kita, bukan keunggulan secara ball position, tapi mampu untuk meredam nomor 10 Thailand, Bung. Tanakrit. Iya, Tanakrit. Itu pemain bagus. Banyak menciptakan ruang bahaya kalau dia dilepas. Itu memang harus dikontrol dengan. Jadi babak pertama tuh kita melihat bahwa Jardim bisa mengawasi dia atau membuat dia tidak terlalu luasa untuk nyaman bermain. Merasa tidak nyaman. Memang dia harus ada orang setiap dia pegang bola. Itu harus ada orang yang paling dekat dengan dia secara bergantian. Dan itu tugas dari seorang holding midfielder yang dijalankan dengan baik oleh Jardim. Welber Jardim. Sayang babak kedua dia harus keluar kan Jardim. Itu sayang itu memang kalau dia ada terus memang kita lebih enak. Tapi oke lah. Akhirnya anak-anak masih bisa mempertahankan ketika Caviato tidak ada, Jardim tidak ada. Walaupun tengah ini memang kelihatan agak kedodoran menghadapi Thailand di sepanjang pertandingan, apalagi 15 menit terakhir itu dikepung habis, tapi kita masih bisa mempertahankan dan bisa lolos. Tidak ada gol balasan dari Thailand dan kita bisa menjadi juara. Tapi itu tadi Pikanet tertahan oleh Doni dan Jardim memainkan peran yang penting untuk bisa mengganggu terus pergerakan dari Tanakrit. Jadi itu memang. Dan striker Thailand, Bung, yang tinggi bagus badannya tuh Thailand ya, Bung ya. Thailand Ryan Thailand. Ini juga kayaknya agak-agak naturalisasi nih sebetulnya. Iya, betul. Iya kan? Dan dia juga nggak bisa berbuat apa karena baik Kadek maupun Iqbal bergantian. Betul. Iya. Menahan lajunya dia. Jadi kan tugas kita bagaimana menahan jangan sampai nomor 10 ini yang banyak memberikan passing yang terukur, yaitu dikawal dengan baik, dijaga dengan baik. Di samping Kadek bermain dengan oke sekali bersama dengan Iqbal untuk terus bisa menahan tuh, memarking ke Colin Ryan sehingga dia tidak bisa berbuat banyak. Tapi itu tadi kita bahas di awal kan, masih untung kita masih punya tiang kiri kanan itu yang tertahan dengan tembakan Thailand. Kalau itu seandainya masuk, Boy, situasi akan bisa berubah, Bung. Bisa berubah. Ketika Thailand bisa mencetak gol balasan, itu pasti akan rame. Motivasi mereka akan naik, akan lebih percaya diri lagi, akan tinggi bermain dengan kita. Tapi ketika itu tidak ada dan hanya kena tiang di kanan pertama sebelum di tiang sebelah lagi kena, saya pikir ini kemenangan buat kita. Padahal kan saat itu sudah tidak ada reaksi apapun dari Ikram kan, sudah nggak bisa. Udah pasrah ketika bola itu ditembak. Tapi ketika tiang ada itu saya bilang di sini mungkin awal kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Dan untung juga, Boy, kita bisa mencetak gol di babak pertama. Kalau tidak ada gol di babak pertama,
Kita berharap babak kedua itu akan lain lagi, akan sulit lagi buat kita. Jardim kita nggak ada, Fiatur kita nggak ada. Sudah kita keluar kan. Raven juga keluar. Juga ditarik keluar kan itu karena dia bermasalah sedikit. Tapi ya kita bisa mendapatkan gol itu untung di bawah 20 menit 17 kalau nggak salah bisa mendapatkan bola itu. Proses gol itu menarik Bung karena beberapa gol yang kita miliki dari babak awal itu bola-bola set piece. Ya. Dan banyak bola-bola ada umpan dari Caviatur oke ya. Asis dia mungkin lebih dari 4 ada 5 mungkin. Kaki kiri Bung. Iya. Bola-bola dia untuk bisa memberikan umpan ya atau asis dari dia. Dan selalu Kadek itu tahu. Kan ada beberapa kali umpan dari Caviatur itu yang dimanfaatkan oleh Kadek juga untuk menjadikan gol ini. Iya. Kita punya back ini bagus boy, bukan cuma kuat dalam bertahan tapi mencetak gol juga lalu mencetak gol baik. Kadek dan Iqbal kan, dan sudah terbukti dengan sama-sama. Buffon juga udah cetak gol lawan Malaysia. Jadi 3 back kita ini semua sudah mencetak gol. Buffon lawan Malaysia dia bisa mencetak gol, Kadek juga kita 3 gol, Iqbal dengan 3 gol. Jadi memang bagus sekali. Tapi kita punya seorang Caviatur, spesialis untuk sepak pojok, asis yang di set piece. Dan kita bisa melihat pergerakan dari Kadek. Kalau nggak ada Kadek juga nggak akan terjadi gol itu. Nggak ada. Kadek berusaha untuk menyundul bola dan bola susah. Bola itu setengah. Yang bukan agak mantul ya, bukan bola di atas. Iya, bukan bola di atas dikasih. Bola itu agak rendah dan dia coba untuk menyundul bola tapi bola kena di ujung kepala dia untuk berubah arah masuk ke Raven. Iya. Kalau ditanduk tenang bisa aja. Lain lagi posisinya. Jadi memang kelihatan sekali. Posisi Raven juga nggak ada yang menentukan. Tidak terkawal sama sekali oleh pemain belakang Thailand. Dia ada di situ tapi bolanya itu datang. Penempatan dia yang sangat bagus. Karena kita butuh striker yang orang bisa menempatkan. Bukan cuma sekedar lari-lari ke sana kemari ke sana. Dia tahu pada posisi yang tepat bola itu ada. Nah, ini yang saya mau tanya, Bung. Raven. Kualitas Raven dalam turnamen ini bagaimana, Bung? Iya, di bawah awal memang perlu adaptasi seorang Raven. Iya. Ya. Tapi setelah itu kan dia punya percaya diri yang baik tuh. Ya. Lawan Timur Leste dia sudah bisa mencetak gol ya. Tapi kalau dia diberikan kesempatan oleh Coach Is seandainya dari awal melawan Filipina, bukan tidak mungkin dia menjadi pencetak gol terbanyak. Sekarang kan Jack Naidowski dari Australia menjadi pencetak gol. Ya, 5 gol. Sekarang dia 4 dengan kemarin. Kalau dia ada mungkin lawan Filipina bisa 2 gol dia ambil. Ya, jadi ya saya pikir screening bolanya bagus, holding the ball-nya bagus. Body balance-nya bagus. Ya, untuk shooting-nya keras, Bung. Memang agak betul ke atas ataupun menyamping, tapi keras sekali syuting anak ini. Iya, jadi dia butuh pemain seperti dia, pengambilan posisinya yang enak, kemudian cara melindungi bola bagus, tidak gampang hilang bola. Ya, kalau rekan kakak kan banyak hilang bola, begitu di pressing, kontrolnya nggak baik. Raven masih mampu nahan bola, masih bisa masuk ke dalam. Ya, dan satu gol dari rekan kakak boy sepanjang turnamen ini kan diberikan oleh Raven. Kita harus ingat asis dia. Lawan Timur Leste yang diberikan. Padahal dia bisa memaksakan diri kalau dia bisa mau bikin hat-trick bisa. Tapi dia lihat posisi dari rekan kakak tuh lebih menguntungkan. Dia kasih bolanya. Jadi pemain ini memang punya intelijensi yang bagus, fisik yang bagus. Nah, itulah karena dia terbiasa bermain di luar ya. Bermain di Belanda dengan Dordrecht FC. Jadi artinya dia bermain oke ya anak ini bisa bermain. Tinggal diasah lagi ya. Tinggal ditingkatkan lagi permainan. Jadi kita ikut terharu ketika dia menangis karena ini turnamen pertama dia. Ya, itu dan gol sematawayang dia yang membuat Indonesia juara. Itu yang dia terharu ketika wasit Faisal membunyikan peluit panjang. Dia sangat ini terharu sekali. Wajar dia menangis ya. Apalagi ditonton oleh kedua orang tua dia datang jauh-jauh. Betul. Dari Belanda, mama dan papa dia sehingga dia undang datang ke lapangan. Mamanya mencium dia, merangkul dia, orang tuanya sangat bangga melihat anaknya bisa bermain dan membawa Indonesia juara. Itu yang membuat dia terharu sampai di wawancara pun dia masih menangis. Ya, itu hebat ya. Momen yang sulit dia lupakan. Iya. Ikram Al-Ghifari juga tampil bagus. Secara keseluruhan saya pikir pemain-pemain itu bermain pada posisi yang saya juga tanya ke Bang Indra, ya semua pemain bermain dengan masing-masing kemampuan mereka. Sudah menjalankan dengan fungsi mereka yang bagi Ikram, Kadek ya, bermain Buffon, Iqbal, Doni, Tri semua sudah memperlihatkan penampilan
terbaik ya tentunya sepanjang turnamen ini. Nah, Indra Syafri, Bung. Ya. Sedikit banyak kita mau ngobrolin tentang sosok coach kita ini. Ya. Yang Bung Ropan kenal secara personal. Ya. Seperti apa Indra Syafri? Iya, saya kira Indra Syafri pelatih yang tahu ya apa yang harus dilakukan. Dia terbiasa dengan anak-anak muda ini kan. Terbiasa dengan anak muda. Sejak 2013 dia sudah buktikan itu ketika melawan Vietnam dan juara, kemudian terus bisa berlangsung. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan dengan tim muda seperti ini. Jadi dia harus diberikan kesempatan terus. Ya untuk siapa tahu untuk Piala AFF karena kita terbagi dua kan. STY harus bisa menukangi tim senior di bulan September. Ya. Ya, sampai bulan Oktober November. Nah, di November itu kan ada AFF senior. Bisa saja Indra ambil untuk bisa menukangi lagi tim ini. Apakah ada penggabungan dari tim-timnya ada di Liga 1 ya itu urusan nanti, tapi dia harus diberikan kesempatan. Dan artinya seorang pelatih yang punya mental juara kan sulit untuk bisa mengatakan. Di SEA Games kita melihat Pak, sepanjang kita menunggu kan sejak tahun 91 juara di Manila tidak pernah ada lagi. Dan ini rangkaian bagus yang dilakukan. Setelah 2019 di Manila kita peringkat kedua, kita kalah di final kan SEA Games. Akhirnya kita bisa di SEA Games berikut terakhir kemarin kita bisa juara dan mengalahkan Thailand tidak mudah dalam pertandingan yang kita tahu bersama sangat dramatis, luar biasa. Dan Coach Indra banyak memberikan kepercayaan kepada anak-anak ini, maksudnya motivasi ya. Berarti memang coach ini punya kemampuan memberikan motivasi di ruang ganti, Bung ya. Ataupun sebelum pertandingan, karena dari 2 pertandingan semifinal finalnya kita ball position tadi dimiliki oleh lawan, tetapi semangat itu kalau bukan karena coach yang memberikan semangat, saya pikir nggak ada. Itu perannya sangat penting tentunya, dia harus bisa melihat ini. Dan saya melihat ya Boy, saya pikir Indra Syafri akan mempertahankan the winning team ketika melawan Malaysia. Tapi di final dia mengubah lagi untuk membalikan Arli main lagi bersama dengan Rizky Afrizal. Itu yang saya pikir mau langsung main dengan Vigo, main kemudian Welber, Kaviatur. Ya kan dengan 5. Kemudian Mufi mungkin ada di kanan dan Don. Jadi ada 3-5-2. Tapi kembali diubah. Saya pikir juga memang Arkan Kakak akan main lebih awal dengan Jens Raven. Kan dengan 3-5-2. Tapi dia putar lagi hanya 2 gelandang yang masuk, hanya Kaviatur dan Welber. Dia pakai Afrizal dan jalan dan Arli. Mungkin ini untuk lebih menekankan, kita harus bisa menyerang, tidak boleh terlalu banyak menunggu bertahan, dan kita mendapatkan hasil itu. Sebelum babak gua ada pergantian-pergantian kan yang dia. Nah, pergantian pemain pun dia jeli ya, Bung ya. Dia tarik memang pemain-pemain yang sudah habis. Ketika gelandang itu kan dia punya stok ini bagus karena kita punya stok yang baik ya. Kita punya 2 gelandang yang bermain, dua-dua ditarik keluar, Kaviatur dan Welber. Masuk Tony sama Dennis yang dia taruh di sana. Jadi memang jalan dengan baik. Nah, kita masih punya pemain belakang juga, Mesal yang sangat bagus dia taruh di belakang untuk mempertahankan posisi keunggulan kita. Jadi memang seorang pelatih harus bisa melihat, harus jeli, tahu dalam posisi-posisi. Karena Coach Indra bilang kita punya data. Ketika banyak yang bertanya ke dia ini. Dia bilang, Bung, dia bilang ke saya waktu itu, kita punya data, ada special on-nya. Pemain itu sudah capek, sudah lelah, kita tahu. Makanya kita tarik keluar. Ada tim data khusus yang mencatat itu. Ini udah nggak mungkin dipaksakan. Jadi luar biasa Boy. Kita bisa melihat dengan ini, kombinasi yang ada dari Coach Indra. Kita berikan juga aplaus kepada Bima Sakti dan Eko yang mendampingi coach. Manajer tim juga. Manajer tim Pak Sagi. Jadi memang ini tim kompak Bung ya. Kelihatan sekali ya. Tim ini kompak, solid, sehingga itu juga menular ke para pemain. Semoga ini menjadi modal yang bagus untuk melangkah sampai di AFC Boy. Betul. Dengan hasil ini, menjadi di bulan September karena itu paling penting. Oke, Bung Ropan, sudah tuntas kita berbicara mengenai U19 kita ini. Semoga yang tadi Anda katakan di next event berikutnya kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Itu yang kita harapkan. Thank you Bung Ropan, dan sekali lagi selamat buat Indra Syafri dan kawan-kawan dan juga adik-adik kita di U19. See you.